Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih kepada Ibu Yogina Lestari Ayu Situmorang, ST, MT, atas bimbingannya terkait mata kuliah Fisika Mekanika Tanah. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil analisis dari pengamatan kami pada LUI Pajajaran 1 yang disajikan dengan infografis yang berjudul Kondisi Lahan dan Tanah. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Astia Salma dengan NPM 24011023018. Sebelumnya, perkenalkan saya yang Fadila Nurul Sakifa dengan NPM 2401110230033. Perkenalkan, nama saya Delita Nadia dengan NPM 2401110230049. Berikut hasil pengamatan kami. Penanggulangan tanah longsor sangatlah diperlukan. Salah satu penanggulangan yang dapat dilakukan berupa identifikasi zona rawan tanah longsor, yaitu analisis stabilitas lereng. Analisis stabilitas lereng dapat digunakan untuk mengevaluasi atau memberi penilaian terkait tingkat kerawanan tanah longsor guna memberi peringatan dini tentang bahaya tanah longsor. Salah satu faktor utama dalam kerawanan lereng adalah karena curah hujan yang tinggi. Karena curah hujan, adanya aliran air yang memungkinkan air yang masuk ke dalam tanah atau disebut sebagai infiltrasi melalui pori-pori tanah. Semakin tinggi air, sehingga kekuatan lereng berkurang dan mengakibatkan longsoran tanah terjadi. Pada jurnal Ridwan, menurut Budiman, tanah longsor dipengaruhi oleh pembebanan tanah yang berlebih, getaran dan goncangan, permukaan muka air tanah dan tumbuhan penutup pada lereng tersebut. Berdasarkan pengamatan kami pada LUI, kerawanan potensi longsor yang akan terjadi adalah karena karakteristik tanah yang berpasir ataupun lunak, tidak adanya vegetasi ataupun vegetasi penutup pada lereng, aliran air dari curah musim hujan, pergeseran tanah yang cukup kuat apabila terjadi getaran gempa, dan tanah yang tidak rata saat pembangunan jalan di atasnya. Jalan pada sekeliling LUI nampak terlihat jelas ada yang tinggi dan tidak ada lereng di sisi kanannya. Selanjutnya, lokasi kondisi tanah dan lahan ini berada di LUI Pajajaran 1 Sumedang, dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis nilai tingkat kerawanan tanah longsor pada LUI, mengetahui cara penanganan potensi tanah longsor, mengetahui jenis tanah dan karakteristik tanah, dan mengetahui perencanaan dalam menerapkan sebuah konstruksi di atas sebuah lahan. Tekstur tanah pada lahan tersebut didominasi oleh pasir yang memiliki karakteristik khusus. Butiran-butiran tanah pasir berukuran besar dan terasa kasar saat disentuh. Karena ukuran butirannya yang besar, partikel pasir tidak dapat saling menempel dengan kuat sehingga daya ikat antar partikel menjadi sangat rendah. Selain itu, tanah pasir memiliki porositas yang tinggi, artinya ruang-ruang kosong antara butiran tanah sangat banyak. Hal ini membuat air dapat dengan mudah mengalir melewati tanah, menjadikannya cepat kering. Namun, sifat ini juga menyebarkan tanah berpasir kurang mampu menyimpan air dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman, sehingga lahan dengan tekstur ini seringkali kurang subur jika tidak dikelola dengan baik. Berikut identifikasi potensi longsor LUI Pajajaran 1. Potensi longsor di lokasi ini cukup tinggi, terutama karena jenis tanahnya yang berpasir. Tanah berpasir cenderung memiliki daya ikat yang rendah dan porositas yang tinggi. Hal ini menyebabkan tanah mudah tergerus oleh air, terutama di area dengan lereng curam seperti yang terlihat. Vegetasi yang ada di lahan tersebut mungkin sedikit membantu mengurangi risiko longsor, tetapi pada area tersebut sangat minim tanaman penutup, sehingga risiko erosi dan longsor meningkat. Adanya badan air di dekat lereng juga dapat meningkatkan risiko longsor karena air dapat menyebabkan erosi pada kaki lereng, mengurangi stabilitas tanah. Teras sering terlihat sudah diterapkan, namun kurang berbentuk dan tampaknya sederhana, yang hanya mengandalkan struktur tanah tanpa penguatan tambahan seperti batu atau beton. Jika curah hujan tinggi, jenis tanah berpasir ini tetap berisiko terkikis meskipun sudah ditata dalam bentuk teras. Di sini saya akan membahas tentang perencanaan pembangunan konstruksi. Mungkin di saat membahas pembangunan konstruksi akan ada pertanyaan yang muncul dalam pembahasan ini, yaitu apakah bisa dibangun konstruksi di lahan tersebut dan dampak dibangunnya konstruksi di LUI Pajajaran 1 ini. Yang pertama yaitu apakah bisa dibangun konstruksi di lahan tersebut. Pembangunan konstruksi di atas lahan tersebut mungkin bisa dilakukan, tetapi memerlukan analisis teknis lebih lanjut, terutama terkait stabilitas tanah, daya dukungnya, dan resiko lingkungan seperti erosi ataupun longsor. Faktor yang perlu dipertimbangkan adalah kemiringan lereng yang curam akan meningkatkan resiko ketidakstabilan tanah. Yang kedua yaitu jenis tanah. Dari jenis tanah yang kita analisis yaitu lempung berpasir memiliki daya dukung yang moderat, yaitu di mana tanah ini memiliki kemampuan yang cukup memadai untuk beberapa keperluan, tetapi tidak stabil jika terpapar air dalam jumlah yang besar. Lalu badan air di sekitar, yang dimana meningkatkan resiko erosi dan dapat melemahkan tanah di sekitar lokasi konstruksi.
Lalu jalur masuk kendaraan biasa ataupun kendaraan konstruksi di lahan LUI Pajajaran 1 ini. Penanganan tanah berpasir. Untuk mengurangi resiko longsor dan memungkinkan untuk membangun konstruksi pada tanah berpasir, terdapat solusi yang diterapkan, yaitu yang pertama, penanaman vegetasi berakar kuat dengan akar yang dalam dan kuat, seperti vetiver, bambu, atau pohon lokal, sangat efektif untuk mengikat butiran tanah pasir dan meningkatkan kohesi antar partikelnya. Akar tanaman ini mampu menembus lapisan tanah dan mencegah pergerakan butiran pasir yang dapat menyebabkan longsor. Selain itu, vegetasi penutup tanah seperti rumput cepat tumbuh dapat melindungi permukaan tanah dari erosi yang disebabkan oleh aliran air hujan, serta membantu memperkuat struktur tanah secara alami. Yang kedua, penerapan sistem drainase yang baik. Penerapan sistem drainase yang efektif sangat penting untuk mengurangi potensi longsor pada tanah berpasir. Dengan adanya saluran drainase yang terencana dengan baik, air dapat dialirkan secara merata tanpa menyebabkan penumpukan di satu area. Hal ini mencegah tanah menjadi jenuh dan mengurangi resiko tanah yang kehilangan stabilitas akibat kejenuhan air. Drainase juga mengurangi erosi yang sering terjadi pada tanah berpasir saat hujan deras. Yang ketiga, pemadatan tanah. Melakukan pemadatan tanah untuk meningkatkan daya dukung tanah sehingga tanah dapat menahan beban. Yang keempat, stabilisasi tanah. Stabilisasi tanah ini menggunakan material tambahan seperti kapur atau semen untuk memperkuat tanah lempung pasir ini. Yang kelima, menggunakan pondasi konstruksi khusus seperti tiang pancang atau pondasi dalam yang menyalurkan beban ke lapisan tanah lebih dalam yang stabil. Ada pula metode perbaikan lereng. Menurut Jurnal Ridwan yang mengutip panduan dari Hardiatmo, bahwa metode perkuatan dan perbaikan lereng dapat dilakukan dengan 3 metode, yaitu metode geometri, metode hidrologi, dan metode kimia dan mekanis. Yang pertama yaitu metode geometri, yaitu perbaikan lereng dengan cara mengubah geometri lereng. Misalnya mengubah bentuk lereng atau memperkecil sudut untuk meningkatkan stabilitas. Yang kedua yaitu metode hidrologi, yaitu dengan cara menurunkan muka air tanah atau menurunkan kadar air tanah pada lereng sehingga menekan resiko longsor akibat kelembapan yang tinggi. Yang ketiga yaitu metode kimia dan mekanis, dengan cara grouting semen untuk menambah kuat geser tanah atau memasang bahan tertentu seperti tiang di dalam tanah untuk menopang lereng. Ada pula metode perkuatan dan perbaikan lereng yang dapat dilakukan, yaitu seperti metode shortcrete, yaitu salah satu metode perkuatan lereng dengan aplikasi mesin penyemprot beton yang ditemukan pada tahun 1910 oleh Carl Elton Ackley pada tahun 1864 sampai 1926, di mana hal ini untuk melapisi permukaan lereng untuk memberikan perlindungan dari erosi dan memperkuat struktur. Yang kedua yaitu metode soil nailing, di mana perkuatan lereng dengan menancapkan potongan-potongan baja atau nails yang kemudian digrout dan dipasang dengan jarak dekat ke dalam lereng untuk memindahkan beban ke tanah sekitar soil nailing, untuk menyalurkan beban ke tanah sekitar dan meningkatkan stabilitas tanah. Yang ketiga yaitu metode gabion atau bronjong. Gabion adalah kawat kasa yang dimodelkan dengan geogrid pada konstruksi bronjong yang selanjutnya diisi batu-batu. Gaya utama yang bekerja pada dinding gabion adalah gaya vertikal dari berat gabion dan tekanan tanah lateral yang bekerja di belakang dinding. Hal ini memanfaatkan struktur kawat untuk menahan tekanan lateral tanah dan memberikan kestabilan pada lereng. Berikut kami paparkan kondisi LUI Pajajaran 1. Kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis ini adalah bahwa mitigasi risiko sangat diperlukan dalam pembangunan di area LUI Pajajaran 1 Sumedang yang memiliki potensi longsor tinggi. Faktor utama yang menyebabkan kerawanan tanah longsor di area ini meliputi karakteristik tanah berpasir yang memiliki daya ikat rendah dan porositas tinggi, minimnya vegetasi penutup, curah hujan tinggi, serta keberadaan badan air yang mempercepat erosi. Penanganan yang disarankan meliputi penanaman vegetasi dengan akar kuat, penerapan sistem drainase yang baik, dan perencanaan teras ring yang diperkuat. Pembangunan konstruksi di area ini memerlukan analisis teknik mendalam terkait stabilitas lereng, daya dukung tanah, dan mitigasi dampak lingkungan seperti erosi atau longsor untuk memastikan keamanan dan kelestarian ekosistem. Berikut kami lampirkan juga sumber referensi yang kami pakai dalam analisis pengamatan kami. Sekian penjelasan dari analisis yang kami lakukan, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.